Halo guys, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 20 Maret 2025, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI ya. Ya, ini yang akan kita bahas. Kenapa kok orang-orang ini atau masyarakat ini banyak yang tidak setuju dengan keputusan ini? Kok menjadi polemik begitu? Kenapa? Nah, ini yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Baik. Ini saya tampilkan untuk slideshow saya atau PowerPoint saya, teman-teman. Bentar. Kontroversi pengesahan Undang-Undang TNI 20 Maret 20 Maret 2025. Ini ya, pengesahan revisi Undang-Undang UU Nomor 34 Tahun 2004. Ini direvisi beberapa pasalnya dan disahkan tanggal berapa itu? 20 Maret 2025. Berikutnya, nah, gagasan revisi dalam beberapa pasal untuk TNI, undang-undang itu sebenarnya ada sejak lama, yaitu di periode 2019-2024, ini sejak zamannya Presiden Joko Widodo ya teman-teman ya, sejak zamannya Presiden Joko Widodo. Tetapi baru disahkan belakangan ini dan mengapa menjadi polemik? Ya, karena beberapa alasan teman-teman. Sebab pembahasan revisi undang-undang ini hanya berlangsung selama beberapa minggu saja sebelum disahkan ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa bahwa ini untuk pengesahan ini pembahasan sampai dengan pengesahan ini hanya berlangsung sekitar 3 atau 4 minggu ya teman-teman ya. Ya, sejak kapan itu melansir website ini ya www.akurasi.id, Ketua Komisi 1 DPR Utut Ardianto menjelaskan bahwa pembahasan revisi UU TNI dimulai 18 Februari 2025. 18 Februari, jadi tepat 1 bulan ini teman-teman. Ketika DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU itu. Ya, sekedar intermezzo dalam hal pembahasan undang-undang, teman-teman yang saya hormati, eh, Presiden dan DPR itu atau lembaga kepresidenan yaitu presiden dalam hal dirinya sendiri selaku selaku lembaga itu diperkenankan oleh undang-undang ya untuk bekerja sama dengan DPR dalam merumuskan undang-undang. Presiden itu mengusulkan sedangkan DPR itu membahas sekaligus mengesahkan. Yang menandatangani memang presiden ya selaku menyetujui saja atau selaku mengetahui saja, namun yang mengesahkan di sini adalah DPR, begitu ya. Nah, dimulai tanggal 18 Februari 2025. Rapat ya, yang kedua, rapat hanya melibatkan unsur TNI tanpa melibatkan pendapat masyarakat. Nah, hingga saat ini teman-teman, eh, perumusan undang-undang perampasan aset itu kan belum terjadi. Perumusannya sudah ada, eh, namun belum disahkan sama sekali. Kenapa? Ya tentu karena adanya dinamika politik di DPR. Namun, ya untuk undang-undang TNI ini hanya beberapa minggu sejak dibahas itu langsung disahkan. Ini kan yang menjadi tanda tanya besar bagi seluruh masyarakat. Bagi kita yang turut bekerja, bagi kita yang turut memberikan suara dalam pemilihan presiden sekaligus DPR.
ya dalam pemilihan presiden sekaligus lembaga legislatif dalam kurun waktu setiap 5 tahun itu. Nah, ketika DPR dan kepresidenan sudah terbentuk, kok ya masih ada hal-hal yang ditutup-tutupi yang seharusnya informasi itu adalah hak untuk diketahui masyarakat. Kita mengetahui informasi itu loh adalah hak kita selaku warga negara. Namun pemerintah menutup-nutupinya. Oleh sebab itu, ini menjadi polemik, menjadi ketidaksetujuan. Ya. Mengutip laman Nasional Kompas, ya, pembahasan kemudian berlanjut dengan rapat perdana bersama unsur pemerintah pada tanggal 13 sekian, 13 Maret. Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin dan hadir dalam rapat itu menargetkan revisi UU TNI bisa diselesaikan sebelum masa reses anggota DPR. Kita harapkan ini selesai sebelum reses, kata Syafri seusai rapat. Ya, untuk laman laman eh, Kompasnya atau sumber-sumber lain akan saya cantumkan nanti di akhir video teman-teman ya. Berikut. Nah, yang ketiga, mengapa menjadi polemik? Revisi Undang-Undang TNI memberikan tempat kepada TNI aktif untuk menempati posisi penting di jabatan penyelenggara negara. Di Undang-Undang TNI yang sebelumnya, ya sebelum revisi itu, jabatan penyelenggara negara itu hanya dijabat oleh orang-orang karir, orang-orang sipil, dan boleh orang berlatar belakang TNI Polri namun harus pensiun dulu. Yang non-aktif yang sudah pensiun baru boleh aktif di bidang penyelenggara negara, teman-teman. Namun dengan adanya revisi pasal dalam Undang-Undang TNI ini, para TNI aktif pun itu boleh untuk mengemban tugas pejabat publik. Ini kan mengundang kekhawatiran bagi masyarakat. Nah, kita selaku rakyat dalam negara demokrasi bagaimana perasaan? Pasti ada kekhawatiran tentu kan. Nah, berikutnya yang menjadi masalah adalah penambahan usia pensiun tentara ya. Berikutnya, kekhawatiran dui fungsi TNI. Dui fungsi TNI adalah yang dimaksud dengan dui fungsi TNI adalah fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara dan juga sebagai lembaga sipil yang saya sebutkan tadi sebagai pejabat negara itu. Kita selama 32 tahun ya dalam pemerintahan Orde Baru kita pernah mengalami itu tahun 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Indonesia pernah berada dalam masa yang tidak mengenakkan ketika eh, kebebasan berpendapat kita dibredel sedemikian rupa, ketika kebebasan pers dibredel sedemikian rupa sehingga pembaca berita, sehingga pemirsa di TV tidak bisa mendapatkan informasi yang objektif. Kita hanya mendapatkan informasi yang sudah disensor oleh pemerintah. Nah, kenapa itu ya? Karena memang perintah dari atas. Siapa? Ya, junta militer, gitu ya, Orde Baru. Karena memang kan Orde Baru ini Indonesia pernah dipimpin oleh junta militer di mana eh, perwira aktifnya itu bisa menjabat sebagai penyelenggara negara mulai dari presiden sampai dengan tingkat kabupaten. Tentu ketika dalam hal penyebaran berita ya ada yang namanya Kementerian Penerangan. Nah, disitulah eh, informasi dari stasiun TV, dari stasiun pemberitaan itu harus di screening terlebih dahulu. Ya, nah, dui fungsi TNI inilah yang disebut dengan dui fungsi TNI, yaitu eh, fungsi TNI sebagai
pertahanan negara dan fungsi TNI sebagai pejabat sipil. Berikut pasal-pasal kontroversial dalam revisi Undang-Undang TNI, teman-teman. Satu, Pasal 3 Undang-Undang TNI lama, kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara untuk kebijakan strategis pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Ya, namun ketika presiden, ya, teman-teman ya, namun ketika presiden ingin menerjunkan militer untuk perang begitu ya, untuk tugas operasi perang, maka presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu, mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR ya. Nah, ya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Adapun di UU TNI yang baru sekarang disetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategis pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. It's okay. Ya, di pasal 7 UU TNI yang lama menyangkut 14 tugas pokok TNI, yaitu operasi militer selain perang. Ada 14, namun ditambah dalam undang-undang yang baru ini menjadi 16. Ya. Nah, berikut rinciannya. Yang pertama, dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek nasional yang bersifat strategis, ya, melaksanakan tugas perdamaian dunia, mengamankan presiden dan wakil presiden serta keluarga, memberdayakan wilayah pertahanan, kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Jadi ketika terjadi konflik begitu, tentara akan dikirim ke daerah-daerah pedalaman untuk memberdayakan penduduk mendukung TNI, ya teman-teman. 9, membantu tugas pemerintah daerah, membantu kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara, membantu menanggulangi bencana dan pemberian bantuan kemanusiaan, ya, membantu perencanaan pertolongan dalam kecelakaan, ya, tim SAR itu ya, Search and Rescue. Dan yang nomor 14, membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, ya, perompakan dan penyelundupan. Namun di undang-undang yang baru ini ada penambahan baru, penambahan lagi tugas, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber. Nah, ini kan masalah ya teman-teman ya. Ini masalah, kenapa? Karena memang bisa jadi dengan berdasarkan pada undang-undang ini, kita selaku pengguna media sosial akan dikontrol sedemikian rupa media sosial kita. Tidak ada lagi kebebasan untuk berFacebook, berYouTube, berTikTok. Nah, ini kan tidak nyaman. Ya, ini yang menjadi polemik bagi masyarakat. Kenapa ini beberapa hari ramai di media sosial, ya. Membantu dalam melindungi penyelamatan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri, ya. Memang sudah sewajarnya eh, TNI sebagai alat negara memberikan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, poin tambahan yang pertama ini ya, membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber. Nah, menanggulangi ancaman cyber. Nah, ini kan kurang kurang jelas ya, apa yang dimaksud dengan ancaman dan apa itu cyber, ancaman siber ini. Bagaimana yang dikategorikan dalam ancaman itu seperti apa? Nah, ini kan kurang jelas. Nah, oleh sebab itu ini menjadi masalah. Andai kata kita berpendapat seperti ini, lalu ternyata ada anggota TNI yang tidak suka dengan kita.
Walaupun kita baik-baik saja untuk mengungkapkan pendapat, bisa saja kita dilaporkan, oh orang ini bermasalah. Padahal kita di rumah tidak berbuat apa-apa, kita tidak bermaksud mengancam negara. Nah, hal-hal semacam ini ya teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu teman ada kolega saya bertanya kenapa eh, kita kok lagi bingung atau lagi rame dengan UU TNI seperti ini, revisi UU TNI seperti ini. Ya karena adanya pasal-pasal yang memberikan keleluasaan kepada TNI yang dahulu sudah dikurangi kewenangannya yaitu hanya di masalah militer saja, namun sekarang merambah ke masalah sipil. Ancaman cyber ini seperti apa? Apakah kita ancaman? Apakah berkata buruk di media sosial itu ancaman? Atau ancaman yang bagaimana? Seperti itu ya teman-teman ya. Berkata buruk lagi itu dianggap ancaman. Bagian buruk yang mana yang dianggap ancaman itu? Ini kan kurang jelas. Harus diperjelas harusnya kan ya. Ya berikut. Oke, sebentar. Nah, nomor 3 teman-teman. Pasal 47 TNI lama. Undang-undang TNI lama. Ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa diduduki TNI aktif. Selain itu, 10 kementerian dan lembaga itu mereka harus mengundurkan diri pada dunia militer atau pensiun. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika seorang TNI ingin mengemban jabatan publik, dia harus pensiun terlebih dahulu, harus nonaktif terlebih dahulu. Sementara dalam UU TNI yang baru disepakati ada 14 kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Bila di luar keempat tetap TNI aktif tetap bila duduk di luar 14 kementerian dan lembaga itu mereka tetap harus mundur dari dunia militer. Nah, yang bisa diduduki lembaga TNI aktif adalah satu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam yang harusnya pensiunan ya, tapi ternyata sekarang bisa tentara aktif. Dua, pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional. Tiga, kesekretariatan negara yang menaungi atau menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Waduh, ini kok militer banget ya. Empat, Badan Intelijen Negara, BIN, Badan Siber dan Sandi Negara. Enam, Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Tujuh, Lembaga Badan SAR, Basarnas, ya. Badan Narkotika Nasional, BNN. Mahkamah Agung, Badan Pengelola Pemberan Perbatasan Publik, BNPP. Wow. 12, 11, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ya. 12, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya ini masuk akal karena harus orang yang punya kewenangan ya. TNI aktif kan punya kewenangan memang masuk akal. Badan Keamanan Laut, ya ini memang harus saya rasa memang harus TNI aktif. Namun yang jadi masalah Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung ini kok harus harus TNI aktif ini kan aneh, teman-teman ya. Kenapa? Kok harus TNI aktif? Harusnya kan orang karir, harus yang berlatar belakang hukum karir ya, teman-teman ya. Sarjana hukum, karir di bidang hukum, bukan TNI aktif. Ini tentu ada perlu dipertanyakan. Kenapa? Kan begitu. Berikutnya, yang keempat, adapun pasal terakhir yang direvisi adalah berkenaan dalam pembatasan penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. Dalam UU lama, usia pensiun perwira dibatasi paling tinggi 58 tahun. Sedangkan Bintara Tamtama adalah
53, Bintara Tamtama 53, dan untuk perwira ya itu 58. Namun dalam UU yang baru sekarang batas usia pensiun bervariatif karena dikondisikan dengan jabatan atau pangkat anggota TNI itu. Ya, berikut revisinya. Bintara Tamtama 55 tahun, kemudian perwira hingga pangkat kolonel 58, kemudian perwira tinggi 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 61, perwira tinggi bintang 2, bintang 3 62 tahun, perwira tinggi bintang 4 63 tahun, dapat diperpanjang 2 kali sesuai kebutuhan dengan keputusan presiden. Nah, di usia ini harusnya dia sudah ngomong cucu, tapi ternyata ditambah, teman-teman. Begitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman untuk pembahasan kita. Berikut alasan-alasannya. Ya, tentu dalam hal kita memahami dan mempraktekkan undang-undang ini, ya, presumptio juris de jure, setiap orang dianggap tahu eh, hukum, ya. Di dalam kita melaksanakan undang-undang, ada ketidaktepatan, ada aturan yang membelenggu, itu pasti. Dan dalam hal menangani aturan yang membelenggu ini, kita sebagai warga negara diperkenankan untuk melakukan komplain kepada negara melalui mekanisme yaitu judicial review, peninjauan undang-undang, permohonan peninjauan undang-undang. Ya, kita tunggu saja bagaimana dinamika politik ke depan dan bagaimana penerapan undang-undang ini ke depannya. Begitu ya, teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat dan semangat belajar hukum.